Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Irham selaku dosen daripada mata kuliah metode studi Islam. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Izzuddin Abdul Aziz Tabroni. Saya adalah mahasiswa Prodi Ahwalus Syakhsiyah semester 6 dengan nomor NPM 4181929412200003. Jadi, saya di sini akan menjelaskan insider dan outsider pemikiran Kim Knot. Oke. Jadi, latar belakang fenomena keberagamaan manusia tidak dapat lagi dipahami secara sempit hanya melalui pendekatan normatif teologis. Studi agama membutuhkan kerangka multidisipliner yang membuka ruang bagi pendekatan historis, sosiologis, dan kultural. Dalam konteks tersebut, Kim Knot menawarkan model konseptual melalui perspektif insider dan outsider untuk menjawab problem objektivitas dan posisi peneliti dalam kajian agama. Knot membagi pendekatan ke dalam 4 kategori utama. 4 kategori utama itu, yang pertama adalah partisipan murni atau insider, kemudian partisipan sebagai peneliti, ketiga peneliti sebagai partisipan, dan yang keempat peneliti murni atau outsider. Masing-masing posisi memiliki tantangan dan potensi dalam menghasilkan pemahaman keagamaan yang utuh. Knot menempatkan posisi netral peneliti sebagai partisipan dan partisipan sebagai peneliti sebagai pendekatan yang paling seimbang karena memungkinkan kombinasi empati dengan jarak analitis. Tulisan ini menganalisis bagaimana pendekatan insider-outsider dapat digunakan untuk membangun objektivitas dalam studi agama, termasuk refleksinya terhadap pendidikan agama di Indonesia. Implikasinya, pendekatan ini tidak hanya memperkaya metodologi akademik, tetapi juga menjadi tawaran penting dalam membentuk pendidikan keagamaan yang inklusif, kritis, dan kontekstual. Kemudian di pendahuluan, studi agama dewasa ini tidak lagi terbatas pada pendekatan normatif dan teologis, tetapi telah berkembang menjadi kajian multidisipliner yang mencakup aspek historis, sosiologis, dan kultural. Fenomena keberagaman manusia dipengaruhi oleh cara pandang, metode, dan dasar epistemologis yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan pemahaman yang beragam pula terhadap agama. Dalam konteks ini, muncul perdebatan klasik mengenai posisi dan objektivitas peneliti, khususnya antara insider dan outsider. Dalam mengkaji agama, perbedaan latar belakang seringkali memunculkan bias dalam analisis keagamaan, baik dari sisi penganut agama maupun dari pihak luar. Kim Knot, seorang akademisi studi agama, merespon persoalan ini dengan menawarkan pendekatan konseptual mendorong objektivitas. Dalam studi agama, pendekatan ini menjadi penting dalam meretas problematika keberagamaan khususnya dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia. Kemudian, biografi Kim Knot. Kim Knot adalah seorang profesor dalam bidang agama dan studi sekuler di Lancaster University, Inggris. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Program Diasporas, Migration and Identities dari tahun 2005 hingga 2011. Sebelumnya, Kim Knot bekerja di University of Leeds sejak tahun 1982 hingga tahun 2012. Dimulai sebagai peneliti postdoktoral dalam bidang akademik, Knot dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan metodologi spasial dalam studi agama. Ia aktif menulis dan mengajar tentang agama di Inggris, khususnya dalam isu-isu identitas agama modern dan pendekatan metodologi studi agama. Salah satu kontribusinya adalah menginisiasi program Religious Living yang bertujuan memperluas pemahaman pelajar terhadap pengalaman beragama melalui analisis biografi dan autobiografi pemeluk agama.
Not juga banyak merujuk dan mengkaji pemikiran tokoh-tokoh besar dalam studi agama, seperti Christensen, Van der Loo, Rudolf Otto, Mircea Eliade, Wilfred C. Smith, Cornelius Tyle, Kenneth Pike, dan Ninian Smart. Dari kajian ini, ia merumuskan pendekatan insider-outsider dalam studi keagamaan sebagai respon terhadap tantangan objektivitas dan keterlibatan peneliti dalam ranah agama. Nah, ini kemudian beberapa karya penting Kim Knot antara lain ialah yang pertama, The Location of Religion, a Spatial Analysis. Kemudian ada From Locality to Location and Back Again, a Spatial Journey in the Study of Religion. Kemudian ada Hinduism, a Very Short Introduction, Oxford University Press, 1998. Itu adalah biografi daripada Kim Knot. Kemudian, konsep daripada insider dan outsider. Dalam studi keagamaan, insider adalah peneliti yang berasal dari tradisi agama yang diteliti. Sedangkan outsider adalah peneliti dari luar tradisi tersebut. Keduanya sering diperdebatkan karena dinilai sulit mencapai objektivitas. Insider cenderung subjektif karena terikat keyakinan pribadi. Outsider dianggap kurang memahami makna batinnya agama. Keynote membagi posisi ini menjadi 4 kategori. Itu ada partisipan murni, atau insider non peneliti, kemudian yang kedua partisipan sebagai peneliti atau insider yang kritis, yang ketiga peneliti sebagai partisipan atau outsider yang terlibat, kemudian yang terakhir yang keempat peneliti murni, outsider yang menjaga jarak. Note menilai posisi yang paling netral adalah peneliti sebagai partisipan dan partisipan sebagai peneliti karena keduanya menggabungkan empati dan objektivitas. Nah, perspektif sejarah studi agama. Pertanyaan tentang insider dan outsider dalam studi agama mulai mencuat secara serius pada pertengahan tahun 1980-an. Khususnya melalui debat dalam studi Sikh, pertanyaan mendasar yang muncul saat itu ialah, yang pertama, siapa yang berhak menafsirkan dan mewakili suatu tradisi agama? Kemudian apakah outsider bisa memahami makna terdalam suatu agama? Contoh yang dikutip daripada Keynote adalah kritik keras terhadap W.H. McLeod, seorang sarjana barat yang meneliti Sikhisme secara historis kritis. Ia dituduh telah mengganggu iman Sikh karena dianggap sebagai outsider yang tidak memahami aspek sakral agama tersebut. Tokoh seperti Max Muller dan Cornelius Tyle menegaskan bahwa agama sebagai objek studi harus disikapi dengan hormat sekaligus kritis. Mereka mengajak peneliti untuk bersikap objektif meskipun berasal dari luar tradisi agama yang dikaji. Nah, akhir abad ke-20, isu ini berkembang melalui pendekatan fenomenologi agama yang dikembangkan oleh tokoh seperti Christensen, Van der Loo, Rudolf Otto, Mircea Eliade, dan Ninian Smart. Pendekatan ini berusaha memahami agama secara empatik dari dalam, namun tetap menjaga jarak analitis sebagai peneliti. Dengan demikian, sejarah studi agama menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan normatif ke pendekatan yang lebih multi perspektif dan relektif, di mana posisi insider dan outsider menjadi bagian penting dari perdebatan metodologis. Nah, ini adalah diagram daripada 4 kelompok. Yang dari outsider ada peneliti murni dan peneliti sebagai partisipan. Nah, yang dari kelompok insider ada partisipan murni dan partisipan sebagai peneliti. Ini adalah 4 diagram menurut daripada Keynote atau model daripada Keynote. Kelompok outsider ini adalah peneliti murni. Kelompok ini diharapkan dapat menemukan objektivitas dalam mengkaji agama karena mereka melihat daripada perspektif luar. Peneliti murni berupaya untuk menghindari peran sebagai partisipan atau pemeluk agama. Peran peneliti murni umumnya ditemukan dalam kajian psikologi dan sosiologi agama dengan tujuan menemukan makna. Kemudian yang kedua adalah peneliti sebagai partisipan. Menurut Note, kelompok ini berada pada posisi netral. Alien Barker adalah salah satu contoh peneliti yang memilih untuk mengidentifikasi, membaur, dan masuk menjadi pengadut Munis dan penelitiannya. Sedangkan penjelasan kelompok insider menurut daripada Kimnot, partisipan murni atau pemeluk agama, kelompok ini mengkaji dan menulis agama berdasarkan perspektif di dalam atau insider. Objektivitas tulisan bukanlah tujuan utama mereka dan kritik
Partisipan murni lebih ditujukan untuk menambah pengetahuan orang dalam atau insider. Contoh daripada kelompok ini adalah Fatima Mernisi. Ia adalah seorang sosiologi muslim feminis. Kemudian partisipan sebagai peneliti. Kelompok ini umumnya mengadopsi sikap yang lebih kritis daripada partisipan murni. Mereka menggunakan cara-cara peneliti untuk mengkaji keagamaan di tengah-tengah komunitas agama mereka sendiri. Seperti Samuel Hellman adalah salah satu contoh dari kelompok ini yang mencoba membedakan antara proses kompartementalisasi dan elaborasi nilai dalam agama. Nah, implikasi. Implikasi daripada konsep insider dan outsider dalam studi keagamaan secara singkat, itu yang pertama memberikan pemahaman agama yang lengkap, kemudian mendorong netralitas dan objektivitas dalam penelitian. Yang ketiga, menciptakan pendidikan agama yang inklusif. Yang keempat, membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Yang terakhir, memengaruhi metodologi penelitian agama. Kesimpulannya, kesimpulan tentang outsider dan insider dalam studi keagamaan. Konsep insider dan outsider yang digagas Kim Knott menawarkan kerangka kerja untuk memahami berbagai perspektif dalam mengkaji agama. Insider adalah pengkaji agama yang berasal dari agama yang dikajinya, sementara outsider adalah pengkaji yang berasal dari luar agama tersebut. Kemudian Kim Knott ini membagi sebagai kedua kelompok, yaitu ada insider dan outsider. Dan itu penjelasannya seperti yang sudah dijelaskan. Nah, pendekatan ini menekankan pentingnya objektivitas dan netralitas dalam studi agama dengan peneliti ditempatkan pada posisi penengah antara partisipan murni dan peneliti murni. Konsep insider dan outsider memiliki implikasi penting dalam pendidikan agama, dialog antar umat beragama, dan metodologi penelitian agama. Baiklah, cukup sekian presentasi daripada saya. Apabila ada perkataan yang kurang mengenakan dalam hati, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.